Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala cinta kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai dan menuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 24 November 2023. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pagi ini yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32, ada 3 hal yang ditekankan untuk dilakukan serta dihidupi oleh setiap orang percaya, yaitu yang pertama, hidup dalam keramahan. Hidup dalam keramahan menyeratkan asas kasih di dalam hati dan ungkapan-ungkapan lahiriahnya dalam perilaku yang ramah, rendah hati, dan sopan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, makna kata ramah adalah baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, dan menyenangkan dalam pergaulan. Dalam konteks firman Tuhan pagi ini, hidup dalam keramahan berarti bergaul dengan siapapun, sembari menjaga tutur kata dan senantiasa menunjukkan kebaikan hati. Seseorang yang baru pertama kali singgah di suatu tempat dapat terkesan jika masyarakat di sana ramah. Seseorang bisa menjadi betah dalam suatu komunitas jika orang yang ada dalam komunitas itu penuh keramahan. Coba kalau judes dan kasar, tentu tidak akan betah. Oleh karena itu, keramahan perlu kita tampilkan dalam hidup menggereja, dalam budaya kita, sehingga orang lain merasa dihargai, diterima, dan diperlakukan dengan baik. Yang kedua yaitu hidup dalam kasih mesra. Penuh kasih mesra yaitu murah hati dan peka terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain, sehingga cepat tergerak oleh belas kasihan. Hidup dalam kasih mesra berarti kasih yang otentik, penuh dengan ketulusan dan jauh dari kepura-puraan. Ada orang yang pura-pura mengasihi karena ada sesuatu yang diharapkannya. Kasih mesra itu jauh dari trik dan intrik. Kasih mesra itu bukanlah sebuah kemunafikan, melainkan sebuah ketulusan. Poin yang ketiga yaitu kesediaan untuk mengampuni. Acap kali rasa peduli menjadi hilang hanya akar pahit dan kebencian di dalam diri kita. Bahkan tidak jarang kebencian itu diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun. Ingatlah bahwa kebencian akan menghilangkan kepedulian, bahkan kepada orang terdekat kita sekalipun. Saya pernah menyaksikan betapa akar pahit dan kebencian yang terus dipelihara menjadikan hubungan persaudaraan menjadi tidak berarti. Ini sebuah kesaksian. Ada dulu keluarga yang sangat akrab dan kompak, namun karena pembagian harta warisan, pada akhirnya keluarga ini mengalami perpecahan dan saling membenci satu dengan yang lain. Suatu ketika ada anggota dari keluarga mereka yang sedang sekarat dan membutuhkan golongan darah. Saat itu darah sangat susah untuk ditemukan. Dokter meminta kesediaan salah satu anggota keluarganya untuk mendonorkan darahnya karena memiliki golongan darah yang sama. Jika tidak, maka nyawa tidak tertolong. Namun apa yang terjadi? Anggota keluarga itu tidak bersedia mendonorkan
darahnya dan memilih saudaranya itu kehilangan nyawanya. Lihatlah, akar pahit dan kebencian akan mengikis dan menghilangkan rasa kepedulian terhadap sesama. Kebencian membuat kita tidak bisa duduk sehidangan dengan orang terdekat, bahkan tidak bisa duduk bertemu selamanya. Karena itu ada ungkapan Mardomu di Tanorara. Jangankan duduk sehidangan, duduk bersebelahan juga mungkin ogah. Berpapasan juga begitu. Kebencian pada hakikatnya mematikan rasa kepedulian, mematikan kasih terhadap sesama. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pengampunan. Mengampuni diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, mengampuni orang lain. To forgive, memaafkan, dan to forget, melupakan. Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka hal yang sama harus kita lakukan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Berusahalah untuk saling mendahului, untuk memaafkan dan memberikan pengampunan. Kristus memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami hidup dalam ikatan kasih-Mu, yang diikat oleh darah-Mu yang kudus itu, agar kami Tuhan saling mengasihi dalam ketulusan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.